Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, ini videonya diawali dengan masak-masak. Ini tuh sebenarnya video lanjutan saat aku beberes rumah habis pulang kampung kemarin itu. Nah, ini karena kepanjangan kemarin makanya aku buat video baru lagi. Sebelumnya kan aku belum sempat beberes kamar gitu ya. Nah, ini nanti baru aku lanjutkan beberes kamar. Terus itu juga ada pakaian-pakaian aku yang dari kampung belum aku balik-balikan ke lemari. Sama ada pakaian yang udah dicuci belum dilipat-lipat, pokoknya numpuk banget. Tapi sebelum itu aku mau masak dulu. Ini aku goreng tempe seperti biasa. Terus masak udang. Ini aku kasih bawang putih juga, digeprek kayak gini aja. Udangnya sedikit jadi nggak aku kasih banyak air karena memang cuman dimasak aja gitu ya. Pokoknya hari ini cuman masak simple. Jadi ini sebelum aku ke pasar kemarin ya teman-teman. Jadi masih aku geprek gitu loh bawang putihnya. Belum ada stok gitu untuk bawang putih. Nah, ini udah selesai untuk udangnya. Tinggal aku kasih kaldu jamur sama garam, kasih air sedikit. Habis itu tinggal dimasak deh. Nah, lanjut lagi itu aku goreng tempe. Pokoknya tempenya aku goreng setengah aja. Ini untuk anak-anak sih sama Pak suami. Kalau aku makan udang aja gitu ya teman-teman. Terus aku kasih apa sih itu, minyak ya. Cuman ini aku kayaknya kebanyakan air untuk udangnya. Jadi agak basah gitu. Seharusnya sih kering gitu ya jadinya. Tapi nggak apa-apa, ya udah. Nah, lanjut ini aku mau masak sayuran. Tumis sawi hijau sama kacang panjang sedikit. Dan ini ada stok bumbu bawang merah aku, jadi tinggal aku cemplung-cemplungin aja. Pokoknya simple banget. Dan aku kasih tomat juga biar lebih apa sih, lebih segar gitu untuk kuahnya. Dan udah selesai untuk masak-masak hari ini. Pokoknya sekarang ini aku kepengennya cuman masak simple aja. Jadi nggak yang ribet-ribet gitu teman-teman. Kalau bukan ditumis buat sup atau buat sayur lodeh, itu paling gampang menurut aku. Dan ini udah selesai. Ada tumis sawi, ada tempe goreng sama udang rebus. Dan ada sambelnya juga ya untuk udang rebusnya. Udah nih teman-teman, aku mau makan dulu. Habis itu lanjut beberes kamar. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri kamar aku lumayan berantakan. Jadi semua kayaknya barang-barang ada di sini deh. Karena emang belum sempat diberesin waktu dari pulang kampung kan. Jadi aku biarin kayak gitu aja. Aku tumpuk semuanya di atas rak ini. Dan ini baru aku bereskan sekarang. Dan ini aku lap-lap dulu untuk lacinya atau raknya. Ini tuh raknya walaupun aku lap-lap kayak gini masih aja ada kayak bekas-bekas apa sih. Pokoknya ada noda-noda gitu loh yang susah banget buat hilang. Teman-teman punya rak kayak gini juga nggak? Nah, untuk membersihkannya tuh kalian pakai apa sih? Karena aku udah coba pakai alkohol, udah coba pakai minyak kayu putih juga nggak hilang sepenuhnya gitu. Jadi siapa tahu teman-teman ada saran gitu ya, boleh komen di bawah. Nah, ini aku rapi-rapiin dulu semua untuk lotion. Terus ada skincare juga, kosmetik-kosmetik aku tumpuk aja semuanya di sini. Jadi kalau misalkan mau keluar rumah itu gampang ya teman-teman, tinggal aku lihat kayak gini. Soalnya aku juga nggak punya tempat gitu buat naro-naro, jadi cuma satu tempat ini aja. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa kayak gini. Yang penting rapi dan tertata gitu. Jadi aku nggak perlu nyari-nyari gitu ya, ini di mana, itu di mana. Nah, ini lanjut aku juga mau rapi-rapiin rak ini jilbab aku karena udah apa sih, udah nggak rapi-rapi gitu loh, udah berantakan banget. Terus ini koper yang masih ada isinya aku taruh dulu aja di situ, ntar aja aku lipat-lipatin. Pokoknya bersihkan kamar dulu deh kalau aku, biar pas lipat-lipatnya tuh dalam keadaan bersih dan nggak semakin kotor gitu teman-teman.
Sambil aku beberes, ini aku mau bahas satu pertanyaan dari salah satu followers aku di YouTube tentang pengalaman sesar yang aku jalani gitu ya. Jadi Malaika sama Mada itu aku lahirnya sesar ya, nggak ada yang normal. Karena waktu itu aku punya kista teman-teman, kira-kira sebesar 8 cm. Jadi sebelum aku hamil, aku kan pernah ada kista gitu. Terus aku banyak deh keluhan-keluhannya. Dan aku berobat ke dokter. Terus dikasih obat-obat untuk program hamil gitu ya. Pokoknya tiap bulan aku ingat banget itu. Tiap bulan aku selalu ke dokter buat program hamil. Terus kistanya kata dokter sih nggak apa-apa ya. Cuman emang agak besar gitu. Dan cuman dikasih obat aja. Dan itu kira-kira 1 tahun lebih, dan ya namanya juga aku udah pasrah gitu, makanya aku berhentiin deh. Jadi nggak berobat-berobat lagi. Nah setelah 1 tahun kemudian aku hamil, jadi aku nggak melakukan program apapun, tiba-tiba hamil aja gitu. Nah setelah dicek ternyata aku ada kista yang sebesar 8 cm tadi aku bilang. Dan dokternya bilang nggak apa-apa, dipantau aja, nanti kalau misalkan mau lahiran diangkat juga tuh kistanya. Jadi ya udah aku sesar sekalian angkat kista. Nah saat itu waktu sesar sih aku ya sama ya kayak sesar-sesar pada umumnya, sakit di awal. Kira-kira 2 atau 3 hari itu aku udah bisa jalan, udah bisa ngapa-ngapain, cuman ya harus pelan-pelan gitu ya teman-teman. Dan kalau kalian ikutin aku di YouTube, nonton video aku beberes waktu itu, pokoknya 1 minggu lah setelah aku sesar aku udah bisa beberes. Jadi teman-teman banyak tuh waktu itu yang nanyain, wah baru lahiran udah bisa beberes. Karena emang aku nggak merasakan yang sakit-sakit gimana banget, dan aku juga nggak minum apa-apa gitu ya teman-teman buat menghilangkan rasa sakit. Kayak misalkan minum yang ikan gabus gitu, nggak aku nggak minum kayak gitu. Pokoknya aku sembuhnya secara alami aja. Pokoknya pelan-pelan aja gitu geraknya. Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya, pakaian aku ini pakaian yang udah numpuk banget, yang sudah dicuci. Terus ada pakaian-pakaian yang dari koper juga aku taruh di sini semuanya. Dan ya gitulah teman-teman, pokoknya banyak banget ini. Aku mau selesaikan hari ini biar besok bisa buat video lagi yang baru gitu ya. Nah lanjut lagi cerita sesar. Nah kalau Mada itu juga sama ya, sesar juga. Dan permasalahan waktu Mada itu nggak ada, cuman waktu mau lahiran aku tuh darahnya rendah banget, jadi harus diisi darah dulu. Kira-kira ada 7 kantong gitu diisi, nggak tahu lupa ya. Pokoknya lumayan banyak aku diisi kantong darah. Pokoknya sebelum dan sesudah aku tambah darah gitu, karena emang darahku rendah banget. Aku sampai dimarahin sama dokter. Pokoknya HB-nya tuh dulu berapa ya, aku lupa juga. Pokoknya itulah masalahnya kalau untuk Mada. Nah kalau Malaika waktu itu kista teman-teman. Jadi semuanya pada sesar gitu. Kalau sekarang sih untuk rasa-rasa sakit sesar tuh nggak ada ya. Cuman ya kayak kalau misalkan yang udah capek banget kadang ada nyelekit-nyelekit gitu, tapi yang nggak mengganggu juga. Dan aku bisa beraktivitas seperti biasa, kegiatan hari-harian gini yang kalian lihat di video aku ya. Oke, ini aku angkat-angkat dulu semua perabotan-perabotan ke ruang tengah karena aku mau makeover di sini. Jadi di sini aku mau pasang molding yang low budget. Dan Pak suami juga nggak ada kerjaan, makanya mau bantuin gitu buat pasang molding. Soalnya dia tuh kalau kerja rapi, makanya aku nggak pakai tukang, pakai Pak suami aja, diberdayakan gitu. Daripada pakai tukang, ini kan ceritanya mau low budget ya. Aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain sih di rumah ini sebenarnya untuk dekorasi, karena kalian tahu sendiri kan. Tiap tahun was-was kalau kalau musim hujan takutnya banjir. Jadi sebisa mungkin ini kita pakai dekorasi low budget aja. Biar tetap cantik gitu untuk rumahnya dan tetap tetap nyaman aja gitu liatnya. Nah ini aku dibantu sama Mada dan Pak suami buat ngangkat-ngangkat barang-barang di sini. Pokoknya dikosongin dulu ya biar gampang gitu buat nanti dipasangin molding. Pokoknya bahan dan alatnya gampang, semua kalian bisa dapatkan di sekitaran kalian. Yang penting ada yang mau kerja terus rapi. Kalau Pak suami kalian nggak mau bantuin ya cari tukang aja gitu.
Nah ini pakaian-pakaian aku yang belum selesai, nggak apa-apa aku biarin aja dulu kayak gitu. Mau bantuin Pak suami dulu buat ngukur-ngukur di depan, nanti aku lanjut kalau dia udah pasang-pasang moldingnya. Dan ini ada sofa di sini udah aku taruh, pokoknya berantakan banget di tengah. Nah ini ya aku pakai gipsum, ini gampang banget. Kalau gipsum tuh tinggal dipasang-pasang aja teman-teman, yang jelas rapi. Berhubung Pak suami itu kerjanya rapi banget, terus mau juga buat ini karena dia senang aja gitu ya berbuat, makanya minta tolong aja gitu untuk bantuin ini. Nah ini dipotong untuk ujungnya biar disambungkan nanti sama setiap sudut molding. Nah ini alat-alat yang dipakai ada mistar, ada busur, terus ada apa nih, cutter, ada meteran, sama ini meteran yang kayak gini, water pass gitu atau apalah namanya. Terus ada gergaji kecil. Nah ini ya. Di sini aku nggak liatin sampai selesai ya teman-teman prosesnya, karena emang ini lumayan panjang sampai malam gitu kerjanya. Terus nanti hasilnya kalian bisa lihat sendiri kalau aku udah posting, karena ini kerjanya ya nyambi gitu, nggak yang langsung buru-buru, pokoknya pelan-pelan aja biar rapi. Ini dipakein lem, ini waktu beli gipsum udah dikasih lem gitu ya sama penjualnya. Jadi ini aku nggak tahu merek lemnya apa. Kalian langsung aja kalau misalkan mau beli gipsum tanyain lemnya ada nggak. Nanti ini kalau udah selesai dipasang semua baru dicat. Pokoknya pasang-pasang ini butuh ketelatenan, kerapihan, dan kesabaran. Kalau aku sih nggak bakalan bisa ya, karena aku kalau kerja tuh nggak bakalan serapi ini. Nah ini dia teman-teman, untuk hasil sementara ini belum selesai karena bakalan dipasang juga di sisi sebelahnya. Nanti aja aku update kalau misalkan udah selesai ya. Pokoknya ini rapi banget kerjaannya, aku puas banget Pak suami bantuin aku buat pasangin molding kayak gini. Ini bisa juga pakai kayu ya teman-teman, cuman karena aku nggak mau ribet dan kalau kayu tuh lumayan mahal gitu ya, jadi mending pakai gipsum aja biar lebih murah dan terjangkau. Oke deh teman-teman, untuk update makeover ruang tamu nanti aku bakalan terus upload ya di YouTube aku. Tungguin aja. Oke, selesai dulu videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.